Yang saya hormati dan saya muliakan Mas Ivo yang begitu semangat dari tadi, Masya Allah. Eh, itu semangat propolisnya mungkin ya. Masya Masya Allah. Allah. Dan mudah-mudahan yang lain juga wajahnya nampaknya semangat dan bercahaya. Saya kurang tahu karena dekat jendela apa gimana atau dekat lampu, maka wajahnya semua di sini saya lihat kok bercahaya semua gitu ya. Ada Bang Iman juga, Masya Allah. Di sini orang-orang saleh semua, Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya mempersamai kalian di pagi hari ini. Sebenarnya saya tadi mendengarkan Mas Ipo dari tadi ngobrol itu, malu saya ngobrol lagi. Beliau dunia masuk, bisnis masuk, agama masuk, dalil masuk, semua masuk gitu ya. Jadi lah, saya matikan kamera aja dulu ya. Cuma menikmati aja begitu semangatnya seorang Muslim tidak mau hanya mengumpulkan harta untuk dirinya, tapi mau semua berhasil, mau semua sukses. Karena itu yang saya harapkan. Saya dimanapun berada berdakwah, hampir 80% Indonesia saya sudah keliling, Alhamdulillah. Dari tahun 2018 saya sudah menjadi warga negara Indonesia. Saya siapapun datang bawa produk Muslim yang halal, yang aman, yang membangkitkan ekonomi umat. Orang kadang-kadang minder gitu, malu gitu, minta Syekh foto ini dong produk saya gitu. Saya manggil gitu. Karena saya mengharapkan semua Muslim itu punya usaha. Semua Muslim kita yang menghandling, kita yang pegang ekonomi. Kenapa? Karena orang Muslim itu berdagang atau berniaga atau jualan hal-hal yang halal yang diperbolehkan dalam Islam itu sebuah hal yang luar biasa. Saya sendiri pribadi itu senang ketika ada seorang Muslim punya produk yang halal, yang bermanfaat dan tidak ada efek sampingnya dan lain sebagainya. Itu saya yang pribadi itu support, saya dukung itu. Kenapa? Kapan umat Islam itu izzahnya kembali, kejayaan umat Islam itu kembali? Karena ni'mal malus salih fi yadil abdis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang datang orang saleh. Kenapa? Orang soleh itu nggak mau kaya sendiri. Dia mau kaya berjamaah. Orang soleh itu tidak mau bahagia sendiri. Dia mau bahagia semuanya. Orang soleh itu tidak mau masuk surga sendiri. Dia masuk surga berjamaah. Bersama keluarga, bersama kelurahan, RT, RW, kecamatan, seluruh negeri. Itu dia usahanya, seorang muslim. Bukan hanya dia mau bangkit sendiri, tapi ayo bangkit bersama. Ayo, saya mau bahagia, tapi nggak mau bahagia sendiri. Ayo kita bahagia bersama. Dia nggak mau masuk surga sendiri, tapi mengajak semua orang. Itulah prinsipnya seorang muslim. Ketika orang muslim punya kelebihan rezeki, dia punya sedekah, punya zakat, dia akan melihat ke tetangganya sebelah kanan kiri. Dia nggak peduli. Tidak perlu kita sebagai muslim-muslimah digerakkan oleh pemerintah. Ya, tidak perlu kita digerakkan oleh partai, apalagi dengan organisasi. Kita bergerak sendiri karena umat Islam. Karena kita selalu peduli. Ya, kita selalu menjaga ukhuwah persaudaraan kita. Maka orang muslim itu saling mengenal, kemudian saling memahami, kemudian saling membantu, kemudian saling meringankan beban, kemudian ithar. Ithar itu apa? Ithar itu mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan dia sendiri. Itulah muslim yang top, yang keren, yang hebat. Kan saya Mas Ipo atau teman-teman yang lain yang usaha atau ada bisnis dan lain bisa bangkit sendiri. Kenapa harus mengajak teman-teman atau jamaah-jamaah yang lain? Karena beliau, ayo, ini kan halal. Maka sesuatu yang halal saya pribadi dukung. Saya setuju. Kenapa umat Islam harus bangkit? Maaf, ada sampai salah satu ustadz atau penceramah bilang, ngapain hidup mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Emang kenapa? Kalau halal mengapa? Kan Allah yang mengatakan dalam surat Al-Qasas, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagianmu dari dunia. Loh, hidup susah, saya hidup susah. Umat Islam jadi susah. Akhirnya kita dipermainkan. Orang di Surabaya masuk pindah agama murtad gara-gara apa? Kardus mie, makanan. Ketika ditegur oleh seorang ustadz, "Ustadz, kenapa antum nggak ini?" Kata jamaahnya, "Ustadz, kemana ketika kami kelaparan?" Kami diperhatikan oleh tempat ibadah-ibadah mereka, orang yang lain. "Ustadz, kemana tadi pas kami lagi kelaparan, kesulitan?" Nah, itu yang kita harapkan adalah kita bangkit sebagai umat Islam. Bangkit bukan hanya saya mau umat Islam itu rajin ibadah. Tidak. Islam itu tidak menyuruh Anda ibadah 24 jam. Nggak ada.
Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid di luar waktu sholat, Nabi kaget ada orang di dalam masjid. Nabi langsung menegur, Mali araka fi ghairi waktu sholat. Kenapa kamu ada di luar waktu sholat? Kenapa kamu ada di masjid? Waktunya kan kerja. Waktunya kamu mencari nafkah, mencari keberkahan. Akhirnya Nabi, Mali araka fi ghairi waktu sholat. Kenapa aku melihat kamu di luar waktu sholat? Lagi nongkrong di masjid, lagi duduk di masjid. Orang lain berpikir, loh kok Nabi negur sahabat? Kan Nabi ini bisa sahabat lagi itikaf. Enggak, umat Islam itu datang ke masjid pada saat dipanggil hayya 'alas shalah. Kalau Anda datang hayya 'alas shalah, memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, akan mendapatkan kepanggilan berikutnya hayya 'alal falah. Marilah mencari keberuntungan. Anda kalau tidak memenuhi hayya 'alas shalah, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Anda kalau tidak memenuhi panggilan saudaramu, kebutuhan saudaramu, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Maka Nabi mengatakan, kenapa saya melihat kamu di luar waktu sholat? Dia bilangnya, Rasulullah, saya punya hutang, punya masalah, punya apa. Nabi suruh dagang, suruh jualan. Ayo, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ajib. Nabi langsung mengajarkan doa itu, ayo kamu usaha, jualan. Jualan apa gitu kan? Nah, maka Rasulullah SAW langsung menganjurkan sahabat tersebut untuk ayo dagang, jualan. Dan itulah perkara yang selalu dipermasalahkan atau selalu dipikirkan oleh masalah rezeki. Merupakan salah satu perkara yang banyak ya menyita perhatian manusia. Sehingga ada sebagian yang menjadi budak dunia. Ya, bahkan lebih parah lagi daripada itu. Sejumlah besar umat Islam memandang bahwa berpegang dengan ajaran Islam itu akan menyempitkan, akan menyusahkan. Ya, kadang-kadang orang berpikir, ngapain saya jual ini, mendingan saya jualan lain. Tadi Mas Ipun juga udah nyinggung masalah-masalah jualan-jualan yang haram. Yang haram aja mereka pede gitu. Mereka ya merasa benar semua gitu kan. Masa dengan halal Anda tidak? Kadang-kadang gini ya, saya ingin menyampaikan ini. Kadang-kadang ketika pacaran, tutur katanya manis, semanis syahdu. Ya, tutur katanya indah. Peluk dia, gandeng dia. Ayo sayang sini sayang, kamu ketabrak mobil. Sayang kamu yang jalan sini. Biar aku yang di dekatmu. Ya salam. Perhatiannya luar biasa. Lagi di mall dipeluk. Lagi di apa disuapin. Ya salam udah kayak kucing. Ya. Tapi coba habis nikah. Disuruh jalan sendiri. Kamu kan punya kaki. Ngapain saya tuntut? Kamu buta, nggak bisa lihat. Loh, ini kan halal. Jadi gini, pada saat orang-orang yang dalam haram itu pede, mereka mau jualan minuman khamar atau miras dan lain, mereka aja pede gitu. Masa Anda dalam halal aja masih kurang pede gitu? Itu yang kita harus kita jelaskan kepada masyarakat agar senantiasa kita benar-benar pede dengan apa yang kita lakukan. Maaf, ngapain saya malu? Saya berjilbab. Ngapain saya malu? Saya sholat. Ngapain saya malu? Saya menggunakan peci. Ngapain saya malu? Saya menggunakan gamis. Maka jujur, saya pribadi, ketika saya kan meruqyah, sekitar 10 tahun saya. Di Indonesia udah 10 tahun, di Mesir juga hampir 10 tahun, 20 tahun saya meruqyah. Yang selalu kita sarankan ke masyarakat adalah menggunakan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Contoh, ketika saya meruqyah orang itu dengan, pertama dengan membacakan ayat ruqyah, kemudian kalau ada reaksi dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih yang namanya berkaitan dengan herbal atau sesuatu yang tidak ada yang disebut tubbin nabawi, ya, pengobatan ala nabi. Pertama saya anjurkan menggunakan madu yang dicampur dengan habat sauda, jintan hitam. Kemudian sekarang saya udah bikin ini, sebentar lagi beberapa hari lagi kita akan ada produk madu saya tapi pakai propolis dan pakai habat sauda. Dan yang sebelumnya juga pakai propolis, karena propolis itu memang manfaatnya besar. Ya, manfaatnya sangat bagus sekali bagi mereka yang benar-benar mencari manfaat. Ini kan madu gini, madu itu udah merem aja semua oke. Ya, checklist oke semua kalau untuk madu ya, atau untuk lebah. Karena fihi syifa'ul linnas. Bayangkan itu apa? Allah yang bilang, bukan saya. Di dalamnya ada obat untuk manusia. Contoh, kalau antum makan durian, enak. Ada efek sampingnya enggak? Ada. Padahal itu halal kok. Sesuatu yang berlebihan itu tidak dianjurkan. Maka itu dibatasi. Sehari minum sekian, 2 hari minum sekian, dan lain sebagainya. Apalagi ini kan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Dan memang, manfaatnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali dalam Islam.
Apalagi Anda ini berdakwah dengan sesuatu yang halal, mengajak masyarakat membangkitkan ekonomi umat. Kemudian yang kedua, Anda menjelaskan kepada masyarakat bahwa banyak yang halal. Kenapa kita harus ladang yang haram? Obat-obat kimia itu. Contoh, ketika saya memberikan orang yang sakit gitu, atau yang kerasukan, atau yang kemasukan jin dan lain, itu dia selalu kadang-kadang sakit kepala, pusing, dan tidak hilang-hilang dengan medis. Nah, obatnya ada sama kita di dalam syariat. Bisa menggunakan madu, propolis, habat sauda, bisa bekam, bisa fastu. Nah, itu semua itu bisa kita manfaatkan. Maka ketika saya menyuruh orang atau meminta orang ketika di ruqyah, meminta beliau agar diberikan minuman atau sesuatu yang dia bisa konsumsi selama pengobatan ruqyah itu, kita selalu anjurkan madu itu tidak lepas dari 3. Madu plus dengan habat sauda plus dengan propolisnya. Karena itu memang manfaatnya besar. Kemudian kalau tidak dikasih air ruqyah. Kalau enggak dikasih air ruqyah campur dengan bidara. Ya. Bukan bidadari ya, bidara. Kemudian ada lagi kita memberikan yang disebut dengan beliau menggunakan yang namanya bekam. Bekam itu hijama. Itu sunnah Nabi SAW. Hijama sekarang baru orang paham ada fasdu. Fasdu itu anak buah dari hijama, dari bekam. Tapi sayang sekali masyarakat ketika contoh orang bertanya tentang madu, manfaatnya madu, jangan ditanya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah ada. Tapi sayang sekali karena kita ini yang jarang mengaji, jarang memahami Al-Quran dan agama kita pribadi, jadikan susah. Maka kita sebagai muslim dan muslimah, kita mencari keberkahan di dalam perniagaan. Dan perniagaan itu selalu mendatangkan keberkahan. Para sahabat berdagang, kalian kan hafal semua, anak nggak usah ulang-ulang berkali-kali, ini anak yakin sudah pada hafal. Lihat Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ya, Sayyidina Uthman ibn Affan. Bagaimana mereka hebat sampai salah satu sahabat mempersiapkan salah satu pasukan perang. Coba kalau umat Islam pada saat itu tidak ada perniagaan atau tidak ada jual beli, tidak ada bisnis, tidak pengusaha, bagaimana? Nah, bagaimana kita mempersiapkan perang? Nah, bagaimana kalau pertanyaan saya, Nabi SAW suatu hari meminta, ada orang-orang miskin datang kepada Nabi, minta bantuan. Kalau nggak ada pengusaha, Nabi sampai bilang, kumpulkan sedekah di depan saya, di Masjid Nabawi. Coba kalau nggak ada, mati kelaparan orang. Sampai Nabi SAW berpesan, jangan simpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kan dulu hadisnya kan Nabi SAW. Demikian. Jangan simpan daging kurban lebih dari 3 hari. Loh, kok Nabi bisa melarang orang simpan daging kurban lebih dari 3 hari? Karena pada saat itu banyak orang miskin datang ke kota Madinah. Nabi berpikir, oh kalau nanti saya bilang boleh simpan, nanti banyak sekali orang simpan daging sehingga orang fakir itu nggak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi bilang, dilarang. Lebih dari 3 hari kalian simpan daging kurban. Akhirnya orang-orang yang di Madinah itu kebagian daging kurban semua. Kenapa? Karena orang takut menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mau tanyakan nih, saya mau diskusi dengan kalian. Boleh silakan buka mic-nya, mikrofonnya. Nah, yang saya mau tanyakan, kira-kira sebutkan satu saja keberkahan daripada perniagaan menurut pemahaman Anda. Satu saja. Setiap satu. Silakan, Mas Ahmad. Tambah dekat ke Allah. Ya. Tambah dekat. Kok bisa tambah dekat dengan Allah? Kenapa? Ya, karena memang dari ya kan kalau misalnya kita bicara ini kan takarub pada Allah itu jauh lebih baik gitu ya. Karena ya gimana sih? Nah, silakan. Ada lagi? Nah, berarti manfaat. Anda nggak ngomong dari agama ya. Ini kita ngomong dari pemahaman kita pribadi ini sebagai Muslim. Beliau bilang tambah dekat dengan Allah. Nah, yang kedua, siapa lagi yang bisa memberitahukan? Silakan, Mas Barkah. Mas Barkah atau Mas Ridwan, silakan. Dari hati, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini di sini insya Allah bukan waktunya ujian, nggak ada penilaian kok. Aman. Aman dari penilaian. Nah, silakan. Ada yang mau kasih? Yang pertama, Mas makin Barkah. dekat dengan Allah. Mas Yang Irwan, kedua, Mas Bang Iman ini udah nampaknya udah mau ini. Ayo,
Jangan ragu untuk pencet itu biar langsung kedengaran suaranya. Ya, Mas Barkah. Coba di-unmute punya Mas Barkah, host. Atau disamperin ke Klaten. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Masya Allah. sekali, Masya Allah. Saya jumpa lagi sama Syekh ini ya. Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu beliau ini, Masya Allah. Iya, aduh, Masya Allah. Syekh. Gimana? Ya. Menurut Antum, perniagaan ini ada keberkahan. Keberkahannya di mana? Tadi beliau bilang bahwa di situ letaknya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Atau makin dekat kepada Allah. Antum ini gimana dapatnya? Ya, mudah-mudahan ya. Mungkin kalau dari ini sih paling bermanfaat gitu loh. Bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan orang banyak tentunya. Jadi bisa memberikan manfaat, yang itu manfaat itu tentunya kan luas ya, saya. Manfaat itu luas ya, dari sisi finansial, dari sisi kesehatan, dari sisi silaturahmi. Itu nanti pada saat itu berkah, itu akan membaik semuanya. Dan tentunya itu akan membuat otomatis ya, kalau misalkan orang ya mungkin orang-orang yang beriman itu beratnya ya menambah kedekatan kepada Allah ya, wasilahnya seperti itu gitu loh. Dengan adanya silaturahmi, dengan adanya manfaat dari produk itu sendiri pun gitu ya, itu insya Allah mendekatkan juga kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mohon maaf kalau salah. Masya Allah. Insya Allah dimaafkan. Silakan. Siapa lagi? Saya mau dengar satu lagi. Silakan, Mas Barkah. Kalau manfaat sudah tadi disampaikan oleh Mas Iman, mungkin lebih kepada bisnis ini berkah karena insya Allah bisnis ini bentuknya perniagaan juga. Jadi perdagangan kita niatkan itu sebagai ibadah, niatkan juga mencontoh Rasulullah yang beliau juga berdagang, Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah, indah sekali ya, indah sekali. Sebenarnya sih bukan hanya mau mendengar pendapat kalian, cuma mendengar suara kalian aja. Biar kalau kalian masuk surga, anak dengar dari luar gitu, oh ini orang yang Masya Allah pernah ketemu di dunia gitu ya. Suara-suara yang indah dan mulia. Saya mau kalian, kalau ada yang ada dekat dengan kalian mushaf Quran, yang ada terjemahannya, boleh dibuka? Yang ada di aplikasi handphonenya, silahkan boleh dibuka. Saya ingin membaca potongan ayat, penggalan dari ayat aja. Nggak banyak-banyak kok. Ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 198. Surat kedua, kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat kedua. Dari surat Al-Baqarah itu ayat 198. Saya mau penggalan ayat, awal dari ayatnya. Nah, coba diperhatikan. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah. Itu di awal ayatnya aja. Kita nggak mau sampai dalam-dalam ya, karena berikutnya bicara tentang Arafat dan lain. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada. Coba perhatikan ya. Kalau bisa tulis di rumah, pajang di rumah. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Itu kalau bisa ditulis, pajang di rumah. Ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tulis saja. Orang-orang yang mengerti kamu, tulis. Kalau bisa, tulis itu di dalam di status nanti. Ayatnya plus terjemahannya. Tulis di IG. Status WA kita. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu jika Anda ingin mencari keberkahan rezeki dari perniagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sebuah nikmat dan karunia yang sangat besar. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mendorong kita, menganjurkan kita untuk mencari rezeki yang halal melalui perniagaan. Agar kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun di dalam musim haji. Maka
ayat berikutnya, kelanjutan ayatnya, فَإِذَا فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ dan seterusnya. Artinya apa? Ayat ini turun di musim haji. Dan di dalam haji itu diperbolehkan bagi seorang muslim jual beli. Karena orang muslim, kaum muslimin pada saat musim haji, mereka itu merasa nggak berani gitu, nggak bisa, takut untuk jual beli. Jadi Allah langsung turunkan ayatnya, boleh kok sambil ibadah boleh, ya. Tapi jangan saya kayak tukang cincin, mengganggu ibadah orang. Itu saya pas lagi sholat, beliau itu di 3 jari ini, 3 jari tengahnya, beliau pakai cincin, gede itu, batunya gede, nggak tahu ini batu akik apa batu ginjal, astagfirullah, terlalu besar gitu ya. Itu sebelah kanan, tangan kanan dan kiri. Ketika antum bayangin lagi ruku dan sujud, berisiknya bukan main. Sebelah anak persis gitu. Saya pas dia pergi gitu, saya nanya orang lain, Pak, ini kok fulan ini kalau sholat berisik? Kata beliau, iya, dia tukang jual cincin. Astagfirullah. Ini mau sholat atau mau ganggu orang yang sholat? Kalau mau dagang boleh di luar masjid. Tapi jangan dagang di dalam masjid, mengganggu ibadah orang lain. Jadi, di situ orang muslim merasa tidak aman, tidak nyaman, takut ketika dia melakukan transaksi atau jual beli pada saat haji atau musim haji. Maka Allah turunkan ayat tersebut untuk mengangkat kesulitan-kesulitan dari mereka dan membolehkan mereka untuk melakukan transaksi atau jual beli di saat itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nih, kalau mau dagang ada 2 waktu perdagangan terbaik yang disebutkan dalam hadis, itu yang saya dapat dari hadis Nabi. 1, habis sholat subuh. Yang kedua, habis sholat Jumat. Habis sholat subuh itu waktu paling bagus. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan beliau. Yang meriwayatkan hadis ini seorang sahabat bernama Sakhr ibni Wada'ah al-Ghamidi. Sakhr ini menukil hadis dari Nabi. Apa Nabi mendoakan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada pagi hari ini. Coba lihat tukang nasi uduk. Habis subuh, udah gelar, udah duduk, udah jualan. Jam 6, jam 7, udah selesai. Itu kenapa? Sebenarnya itu kalau dia niatnya karena mengamalkan hadis Nabi, dapat pahala. Persis seperti orang tua kita kalau bilang, udah azan maghrib, tutup pintu, masuk, udah maghrib. Sebenarnya kalau niatnya meniru sunnah dan mengikuti sunnah Nabi dapat pahala, tapi sekali tidak, karena itu jadi tradisi doang. Ketika antum menjual untuk mencari keberkahan, mencari uang yang halal, dan mencari rizki atau nafkah untuk keluarga yang namanya wajib, bukan sunnah, itu antum mendapatkan pahala yang besar di situ. Luar biasa. Tidur antum kalau diniatkan, saya tidur itu biar besok saya ada power dan ada energi bisa melanjutkan ibadah berikutnya. Insya Allah tidur bernilai pahala. Ketika antum minum jus, kayak Mas Ipu sekarang lagi minum jus melon atau apa gitu kan. Nah, kalau niatnya untuk menyegarkan badan beliau biar nanti pas sholat zuhur segar dan sehat badannya, itu nilainya ibadah kok. Jadi minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Sampai orang salafus salih bilang, Allahumma inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Allah, saya meniatkan tidur saya sebagaimana hidupnya saya. Artinya apa? Semua gerik-geriknya itu dinilai ibadah. Ketika antum mau jualan itu, propolis. Dari awal niatnya apa? Luruskan niat. Karena Allah. Karena mau mencari keberkahan. Mau mencari nafkah untuk keluarga yang diwajibkan oleh Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, ya Allah berkahi umatku pada pagi harinya. Coba perhatikan. Sahabat tersebut hebat, pintar. Ya, kalau sekarang banyak orang-orang pintar pura-pura bodoh, banyak orang bodoh pura pintar ya. Begitulah ya. Jangan pikirin pemerintah, bukan. Ya, artinya gini, ini orang hebat. Ketika mendengar doa dari Nabi, loh, kenapa saya nggak praktikkan? Kan saya mendengarkan hadis Nabi langsung dari Nabi SAW langsung. Langsung sahabat tersebut menjual atau menyuruh pelayannya habis subuh dagang. Ayo dagang habis subuh. Fakathura maluh. Ternyata harta bertambah. Dan terus bertambah. Ditanya beliau, kenapa kau menyuruh pelayanmu habis salat subuh jualan? Apa kata beliau? Saya berharap agar mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Ini dari hadis Nabi. Yang kedua, dalam surat Al-Jumu'ah. Dalam surat Al-Jumu'ah itu ada sebuah pesan Allah. Kan pada saat Jumat nggak boleh kita jualan. Tapi selepas sholat Jumat, coba perhatikan. Coba silakan buka Al-Quran, surat Al-Jumu'ah,
Ya. Surat Al-Jumu'ah itu di dalam Al-Qur'an di juz 28. Ya. Surat Al-Jumu'ah juz 28, surat ke-62 kalau nggak salah. Ya. Surat 62. Surat Al-Jumu'ah itu singkat. Ya. 11 ayat saja. Coba perhatikan ayat 10 dan ayat 11. Kita amalkan ayat 10 dan hati-hati dengan ayat 11. Halo? Halo? Masih hidup semua? Jangan ada yang tidur ya. Alhamdulillah. Nah, ayat 10 diperhatikan. Ayat waspada, amalkan ayat 10 dan waspada terhadap ayat ke-11. Apa ayat 10? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka ya bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Karunia di situ adalah rizki. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ah, itu beruntung. Kalau Anda habis sholat pergi jualan lagi, yang penting ibadah dilaksanakan dulu. Habis itu lepas, silakan. Selama halal bebas. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya boleh. Punya istana di dunia juga nggak apa-apa. Kenapa? Selama dari halal. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Akhirnya perhatikan, waspada terhadap ayat yang ke-11. Itu luar biasa, mengerikan. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila, coba perhatikan, apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk apa? Ya Allah, mereka itu menuju kepada hal-hal duniawi dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, berkhutbah. Artinya apa? Mereka meninggalkan ibadah demi kepentingan perniagaan mereka. Mereka meninggalkan agama mereka demi dunia mereka. Itulah mereka orang-orang yang silakan kata Allah Subhanahu wa taala, ini mereka ketika kau berdiri sedang menyiapkan khutbah, menyampaikan kajian kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mereka ternyata meninggalkan Rasulullah. Apa kata Allah? Qul ma 'indallahi khairum minallahu wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah, coba perhatikan, Allah sebaik-baik pemberi rizki. Luar biasa. Maka coba para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pesan indahnya Allah Jalla Jalaluhu untuk kita. Untuk kita sebagai orang muslim dan muslimah. Maka Islam selalu mendorong kita. Hati-hati, jangan ketinggalan ibadah. Dan saya yakin dengan propolis atau produk-produk yang halal yang lain tidak akan menjauhkan Anda dari ibadah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian bisa baca juga ya di dalam Al-Qur'an, dalam surat-surat Al-Qur'an atau ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis Rasulullah SAW, karena perniagaan itu sangat diperbolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada suku Quraisy dulu ada 2 perniagaan atau 2 perjalanan. Ya, rihlatus syita wa rihlatus saif. Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Dan kita lihat semua Rasulullah SAW ikut juga berdagang di hartanya Sayyidah Khadijah. Kemudian bersama pamannya Abu Talib. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan hal demikian. Kemudian mereka itu dulu di suku Quraisy itu mereka melakukan yang namanya perjalanan musim dingin dan musim panas. Mereka pergi ke negeri Syam dan negeri Yaman. Dan silahkan antum bisa baca di dalam li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal ya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba perhatikan, falyabudu rabb hadzal bait ibadah alladzi at'amahum min ila fi Quraisy ya ila fihim rihlata asy-syita'i was-sayf itu ekonomi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan falyabudu rabb hadzal bait itu ibadah. Pertama ekonomi, perniagaan, kemudian falyabudu rabb hadzal bait itu adalah yang disebut dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, itu adalah keamanan. Kalau antum menegakkan ibadah dan melakukan perniagaan dan jual beli yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan merasakan keamanan dan kenyamanan di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan dari sahabat Rasulullah SAW banyak sekali sahabat-sahabat yang sebagai pedagang. Kita kenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman bin Auf,
dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang benar-benar dari, ya kata Mas Ipul tadi, silakan 2 tahun atau apa, kalau uangnya nggak dikembalikan lagi dan lain. Itu kan luar biasa. Artinya gini, seorang sahabat artinya dari nol, ya. Saya mau jelaskan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau tidak memiliki apa-apa. Kemudian Nabi SAW bersaudarakan beliau dan seorang sahabat di dalam Ansar. Ansar itu di penduduk Madinah. Karena itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dari Makkah, kemudian bersama orang-orang di kota Madinah. Kemudian bersama sahabat bernama Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Ya. Kemudian subhanallah, Sa'ad ini langsung bilang sama Abdurrahman bin Auf apa? Ya udah, gini. Saya punya harta banyak, separuhnya untukmu, separuhnya untuk saya. Kemudian subhanallah, ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu malah luar biasa. Ya, luar biasa hartanya berlimpah. Ya, dan itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam kita melakukannya. Yang penting jauhi daripada larangan-larangan kita perniagaan adalah kita menyimpan barang untuk nanti udah habis di pasar baru kita keluarkan. Itu yang kita dilarang. Kemudian yang kedua, harus kita jujur. Ya, harus kita jujur ketika melakukan transaksi atau jual beli. Kemudian kita tidak boleh melebih-lebihkan, ya, daripada keuntungan. Boleh mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi harus memperhatikan orang-orang yang ada di depan kita. Oh, dia perlu, saya cuma dapat keuntungan sedikit, insya Allah yang penting berkah. Wah, kalau banyak juga, insya Allah berkah, tidak ada masalah. Yang penting jangan memanfaatkan kesulitan saudaramu untuk mencari keberkahan untuk dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridhai kita semua, dan mudah-mudahan insya Allah semua kita di sini bertemu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengkaji ilmu, kita semua insya Allah mencari keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh dan memberikan peluang untuk saudara kita yang lain mendapatkan rezeki, apalagi di saat pandemi ini. Saat pandemi ini banyak sekali saudara kita yang kehilangan sumber harta, dia benar-benar luar biasa. Sampai pernah ada anak SMP Jabri ke DM di Instagram saya, beliau meminta bantuan untuk boleh nggak saya pinjam uang beli beras, atau Syekh kasih beras ke saya karena ayah saya lagi di luar kota dan tidak mampu dan lain sebagainya. Itu saya terpukul di situ. Saya berpikir, loh, di mana tetangga-tetangga beliau ya? Masjid terdekat dengan beliau apa? Ustadz-ustadz terdekat. Kok sampai ada seorang muslim di tengah-tengah sekarang, di tengah-tengah kaum muslimin meminta pinjam beras. Dan sebagian ustadz-ustadz juga yang mengalami kesulitan, atau sebagian jamaah, sebagian teman, atau bekerja harian, dan lain sebagainya. Kita ini sangat bersyukur. Allah masih memberi peluang untuk kita bisa mencari rezeki untuk keluarga. Bagaimana kalau kita di posisi mereka? Maka, dzalika fadlullah, itu karunia Allah. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Diberikan kepada siapapun yang diberikan ke Allah. Kita masih diberi peluang yang halal. Kadang-kadang kita ditarik oleh Allah, ayo nih, kamu jualan di sini, kamu kerja di sini, kamu cari di sini, kamu apa. Berarti Allah menunjukkan kepada kita yang baik dan halal. Dan insya Allah sesuatu yang halal akan menjadi berkah. Dan jangan lupa, habis sholat subuh, amalkan doa ini. Jangan lupa, setiap habis subuh, jangan lupa baca doa ini ya. Kita bisa baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang berkah. Yang ketiga, ilmu amal yang diterima. Kenapa? Karena setiap pagi kita tidak lepas dari 3 hal ini. Pagi hari kita mencari ilmu, ada yang ke sekolah, kampus, dan lain. 1, kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ada yang pagi hari mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari rezeki. Maka dia minta rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Halal, tapi nggak baik buat saya. Artinya apa? Bukan milik saya, milik orang. Botol ini, makanan ini, rumah ini, halal. Nggak ada yang haram. Tapi bukan milik saya. Antum lewatin pedagang. Antum ngambil baju atau bayar dulu. Nggak ngambil baju langsung jalan. Itu kan baju boleh. Bukan sutra bagi laki-laki. Tapi subhanallah, dengan antum mengambilnya, artinya bukan halal karena antum tidak melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Maka yang kedua itu adalah benar-benar kita pagi hari mencari nafkah, maka menjadi rezeki yang berkah yang halal. Kemudian yang ketiga, amal yang diterima oleh Allah karena pada hari itu antum akan melakukan puasa, sholat, baca Quran, bersilaturahim dan lain,
dan berharap agar insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan amal yang Anda lakukan itu diterima oleh Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan lepas habis sholat subuh baca doa ini. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan bagi kita semua. Dan ketika Anda dapat peluang untuk jualan atau bisnis atau keberkahan rezeki dari manapun, tarik yang lain, ajak teman-teman yang lain. Kenapa? Biar kita semua bisa mengembalikan izzahnya umat Islam. Ekonomi umat Islam makin kuat, makin bagus. Di antara kita tidak ada orang fakir miskin, tidak ada orang yang meminta-minta, tidak ada yang pengemis di antara kaum muslimin. Apabila engkau menemukan di salah satu negara Islam orang muslim masih meminta-minta, berarti di situ ada orang kaya yang curang, tidak membayar zakat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan hari ini bukan sekedar pertemuan di dunia, melainkan insya Allah kita dipertemukan di surga Allah kembali. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kembali ke studio lagi. Siap. Masya Allah. Mas Ahmad, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Atau Bu Muli. Tadi udah dipersiapkan pertanyaan. Mau titip sama Mas Ahmad atau mau tanya langsung? Dias. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah anak selama beberapa waktu terakhir selalu diajarin ibu gitu ya untuk mengamalkan doa yang seperti tadi Ustaz sampaikan gitu. Dan ada tambahan juga insya Allah ya. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan na ibadatillahi rabbil alamin wa amalan mutaqabbala. Jadi Masya Allah. Ya insya Allah itu memang mudah-mudahan di pegangan kita juga insya Allah. Amin ya amin. Izin Syekh mau bertanya. Ini kalau misalnya kita sedang berjuang gitu ya dengan mitra-mitra ya, kemudian pengen membawa sebanyak-banyaknya umat Islam khususnya gitu ya untuk berada di gerbong ini gitu ya. Ya memang ada tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Bagaimana kita meneguhkan dari sisi niatan kita gitu ya agar tetap istiqomah ya. Kemudian bahwa yang memang kita jalani insya Allah berada dalam koridor dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Gini, di dalam mengajak orang lain pasti ada tantangan, apalagi dalam kebaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi saleh di kota Makkah, belum diutus oleh Allah, tidak ada tantangan kok. Semua orang mencintainya. Bahkan diberi gelar As-Sadiqil Amin, orang jujur lagi amanah. Nabi belum mengajak orang untuk mengenal Allah, ya, beribadah kepada Allah, mengisahkan Allah. Tapi Nabi ngajak aja. Nabi pada saat itu belum ada wahyu karena dapat wahyu pada usia 40 tahun. Jadi Nabi pada saat itu menjadi orang saleh. Tapi ketika Rasulullah SAW naik dari level saleh menjadi musleh, maka jadi di situ adalah banyak tantangannya dapat. Ketika Nabi dari saleh, pada saat itu nggak ada tantangan, nggak ada masalah. Kemudian Nabi SAW menjadi musleh, ya, mengajak orang lain, baru mulai tantangan. Dan setiap mengajak kepada kebaikan, pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, maka yakinilah bahwa di situ Anda di jalan tidak benar. Bagaimana saya mengetahui bahwa apa yang saya kerjakan itu baik atau tidak? Coba lihat, ada siapa di belakang itu? Siapa yang support, siapa yang dukung? Kalau dia orang-orang yang baik, insya Allah aman. Apalagi kan kalau ada contoh kayak di bank. Bank itu kan ada bank konvensional, ada bank syariah. Bank syariah itu apa? Dia punya dewan syariah. Ya, dewan syariahnya artinya apa? Ulama-ulama yang dikembalikan kepada oleh bank tersebut sebelum melakukan akad atau jual beli atau ada transaksi dan lain sebagainya atau akad yang dilakukan oleh bank tersebut. Maka di balik itu coba lihat siapa yang support, siapa yang dukung. Ya. Pada saat antum berada di satu perniagaan atau satu bisnis atau usaha, coba siapa? Pemiliknya siapa? Teman-teman pemiliknya siapa? Lihat pemiliknya dengan ibadahnya, dengan kebaikan dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan siapa yang support program tersebut? Jika ulama yang istiqomah, aman insya Allah. Karena kenapa? Di situ yang tanggung jawab adalah para ulamanya.
Saya di situ percaya karena di situ ada para ulama. Ya, maka kata ulama apa? Orang-orang awam itu selalu menggantungkan fatwa kepada lihat ulama. Contoh, saya bertanya kepada ulama, ya Syekh boleh ini enggak? Syekhnya bilang halal. Ya udah, saya lakukan. Terus kalau nanti ternyata haram, bukan tanggung jawab saya lagi. Itu lempar kepada ulamanya. Nanti mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah. Maka itulah yang kita lakukan. Yakini bahwa apa yang kita lakukan tidak ada kemaksiatan, tidak ada menjauhkan dari Allah, dari ibadah kepada Allah, maka dikatakan dalam sebuah kalimat, la barakallahu fi rizqin yulhi anis salat. Tidak ada keberkahan bagi rezeki yang melalaikan kita dari ibadah, dari salat. Apakah yang antum kerjakan melalaikan dari salat? Apakah yang antum kerjakan itu hanya memikirkan kepentingan pribadi? Apakah antum lakukan itu adalah sesuatu yang dijual, yang dilarang dalam Islam? Apakah dalam penjualan itu melakukan penipuan dan lain sebagainya? Itu baru harus kita pertimbangkan kembali. Tapi selama tidak ada hal-hal demikian, insya Allah kita yakin dan kita percaya bahwa itu sesuatu yang diridhoi Allah SWT. Bagaimana meneguhkan hati kita? Selalu kita membarui niat kita sebelum tidur dan sesudah bangun kembali. Agar kita semua gerak-gerik kita itu, semua ibadah yang kita lakukan, semua ajakan kita itu menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Coba lihat antum perniagaan antum atau bisnis atau usaha yang antum lakukan ada penipuan, ada kecurangan di situ. Wah, itu bahaya. Tapi kalau nggak ada, berarti insya Allah aman. Apalagi sesuatu yang halal, yang benar-benar Allah sendiri yang menjelaskannya dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis. Dijadikan pengobatan untuk umatku ada dua hal, madu dan yang kedua adalah bekam. Ya, maka itu selalu istafti qalbak. Anda bertanya sama ulama sama semua, nanya kepada hati. Hati merasa aman kah? Apakah dengan amalan itu atau bisnis atau usaha ini menjadi jauh dari Allah, jauh dari sholat malam, jauh dari zikir, jauh baca Quran dan lain? Nah, itu baru yang berbahaya. Tapi kalau selama tidak, insya Allah. Apalagi dengan Pak Ahmad ini, ya, masya Allah udah pakai peci, udah pakai baju koko, udah jadi orang baik, orang saleh. Dan insya Allah nampaknya yang pertama masuk surga kelihatannya. Insya Allah. Insya Allah antum insya Allah semua masuk surga. Tapi sehabis anak masuk surga dulu insya Allah. Insya Allah. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Ada penanya berikutnya. Coba dari Kak Dias atau yang lain. Terakhir ya. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari tadi menyimak dengan getaran-getaran perasaan yang beda. Alhamdulillah, mohon doanya Ustadz agar kami nanti bisa mendapatkan benar-benar perniagaan yang berkah berlimpah. Nah, terkait waktu. Dan ditambahkan sedikit, perniagaan yang mengantarkan keridhaan Allah dan surganya Allah. Oh, Masya Allah, amin. Amin ya Rabbal. Ustadz tadi seperti yang tadi dia dengar terkait waktu-waktu terbaik untuk berniaga. Tadi kan ada setelah subuh ya dan juga setelah sholat Jumat. Nah ini makanya soal selepas sholat subuh Ustadz. Saya pribadi kan punya anak banyak ya Ustadz. Nah di sini kadang ada dua hal. Jadi setelah subuh mau tilawah atau langsung berniaga. Karena kan kita jualannya online jadi bisa langsung mulai gitu. Nah kalau ada pilihan ini, kalau menurut Ustadz, ya sebaiknya kita mendahulukan yang mana dulu gitu, untuk mendapatkan perniagaan yang berkah berlimpah dan mendapatkan ridho Allah tadi. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Gini, kalau ibu menilai bahwa baca Quran itu kan bagus, puncak dari berzikir, baca Quran, dan perniagaan itu adalah sebuah kewajiban, ya boleh sambil berdagang baca Quran. Dan tidak harus baca Quran saja. Maaf, bisa baca 2 ayat setiap hari. Kan 2 ayat, 5 ayat aja. Yang penting rutin ibu jaga. Jangan cuma sekedar hanya, oh saya cuma baca Quran. Kan Nabi SAW menegur sahabat yang lagi duduk di dalam masjid di luar waktu sholat. Mali araka fi ghairi waktu sholat. Kenapa kau duduk di masjid di luar waktu sholat? Ya Rasulullah, saya punya hutang. Kata Nabi, hutang apa? Coba baca doa ini. Ayo usaha sana, usaha. Akhirnya Allah membantu dia. Allah yang membantu dia untuk menutupi dan melunasi hutangnya. Yang penting itu keyakinan. Yakin aja sama Allah SWT. Maka ibu kalau mau, karena nggak mau ibu duduk lupa kepada kewajiban yang lebih utama untuk mencari rezeki buat keluarga. Dan ibu cuma hanya duduk baca Quran doang. Itu tidak juga kok. Yang dimaunya itu adalah apa? Amalan kecil, ringan,
tapi rutin dijaga. Ahabbul a'mali ila Allah adwamahu wa anqal. Amalan ringan tapi rutin dijaga. Maaf, ibu bisa baca 3 ayat sampai 5 ayat. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Itu bagus. 5 ayat setiap hari plus artinya. Ibu memakan waktu berapa? Nggak ada sama sekali. Ya cuma 2-3 menit, 5 menit. Habis itu ibu langsung. Keberkahan Al-Quran ibu dapat, kemudian keberkahan dunia ibu dapat. Dan jadi pembuka hari itu adalah dengan Al-Quran. Ketika ibu bangun tidur, kemudian berzikir, kemudian berwudu, kemudian sholat, dan seterusnya, habis itu membaca Al-Quran. Hari yang diawali dengan Al-Quran, pasti hari itu adalah sebuah keberkahan. Dan menjadi keberkahan bagi kita. Kenapa? Memulai dengan firman kekasih kita Allah Jalla Jalla. Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu baca 5 ayat Quran, 3 ayat Quran, 1 ayat Quran saja, tapi rutin, setiap hari dijaga. Jangan anak, ibu baca hari ini 1 juz, 2 juz, tapi besok nggak baca lagi, besoknya nggak baca lagi. Buat apa? Nah, maka hari ini ibu baca, walaupun 5 ayat, plus artinya, habis itu ibu bisa jualan. Dan waktu terbaik habis sholat subuh. Contoh, teman-teman yang mau posting tentang perniagaan apapun, habis subuh, posting di IG, posting di WA, posting di mana-mana. Itu habis salat subuh. Insya Allah letak keberkahannya di situ. Dan Allah yang menggerakkan. Jangan berpikir, siapa ya bangun habis subuh? Kuntilanak aja masih belum tidur, belum bangun gitu kan. Nah, itu Allah yang menggerakkan. Gini, saya ingin menjelaskan. Yang penting ibu yakin sama Allah. Tukang nasi goreng, ya, atau tukang ketoprak atau apalah gitu, lagi jualan. Kemudian pas saat maghrib, beliau pergi. Pada saat maghrib. Nah, datang bapak-bapak yang biasa beli dari beliau ini. Pas dia datang, kemana nih fulannya? Kok nggak ada di gerobak? Itu pikiran manusia yang sempit gitu. Beda dengan orang yang punya yakin sama Allah. Akhirnya orang tukang nasi itu atau tukang ketoprak itu atau ketopat ini langsung pergi sholat karena dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Akhirnya orang datang dan bilang, ya kemana dia ya? Nanya sama yang sebelah, Pak kemana ini mas yang ini? Kata beliau, dia lagi sholat maghrib. Dia berpikir dah hati kecilnya itu, ya dia sholat maghrib berarti lama ya. Berapa orang datang, ternyata beliau lagi nggak ada di gerobak. Pasti sayang sekali kehilangan banyak ini orang mau beli kan. Pemikiran manusia yang terbatas. Tiba-tiba subhanallah, lagi berdiri menunggu karena itu istri pesan makanan dari situ. Apalagi kalau istri pesan dari satu tempat, nggak boleh ke tempat yang lain, bahaya. Ya bisa ngamuk, bisa ini kiamat. Ya, maka istrinya maunya di situ. Apalagi dicicipi makanan, bukan dari tempat yang biasa saya beli ya. Oh, saya minta tadi dari mana gitu, kamu kemana? Jadi perang dunia ketiga dan kelima. Jadi ya apa yang dimau istri itu harus. Nggak boleh kita beralih ke tempat yang lain, bahaya. Akhirnya orang tersebut pas berdiri menunggu, oh lama ya. Berapa orang datang pergi gitu. Akhirnya subhanallah, karena ini orang hebat, jadi pas beliau kembali, pas berdiri di gerobaknya, ternyata ada hampir 5, 6, 7 orang datang. Orang itu berpikir kembali, ya Allah, tadi saya suudzon, berburuk sangka. Ternyata rezeki itu tidak kemana-mana. Karena dia sudah memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Karena dia memenuhi panggilan Allah, maka Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya. Orang yang bersama Allah, Allah akan mendekatkan segala-galanya untuknya. Orang yang jauh dari Allah, Allah akan menjauhkan segala-galanya dari diri. Ya, maka ibu insya Allah bisa melakukannya, dan insya Allah di situ bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan diberikan semua kita keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Syekh, kalau berkenan kita doa sama-sama Syekh biar tambah berkah majelis ini insya Allah. Masya Allah, amin ya Rabb. Marilah kita semua berdoa kepada Allah, kita mengangkat dua telapak tangan kita hadirkan khusyuk dalam hati kita tundukkan kepala kita kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha memberi rezeki, Yang Maha mengatur segala-galanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua di waktu yang dihadiri banyak orang-orang saleh dan salehah ini. Saya yakin di antara kalian pasti ada yang mustajab doanya, yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian orang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مقيل العثرات اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita semua. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sempat bertemu di dunia, insya Allah kita dipertemukan di surga kembali bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah merahmati kita semua, dan Allah berikan perlindungan kepada kita semua, dan Allah berkahi rezeki kita biar kita bisa membuka pintu untuk banyak orang dan kita bisa membantu umat Islam dan membangkitkan ekonomi umat Islam kembali agar mengembalikan izzah dan wibawa umat Islam kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, tidak mengapa juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.